Assalamualaikum Smart Generation. Lagi bersama saya Richard di channel kesayangan kita Plus Generation. Hari ini melanjutkan lagi di segmen cerita SNMPTN. Kita telah kehadiran lagi dua siswa yang berhasil lolos di SNMPTN. Kali ini dari wilayah Bogor. Ada Mande, ada juga Repan panggilannya. Untuk membantu menganalisa, ini ada konselornya, yaitu Bu Fatimah, tapi biasanya dipanggil Bu Ipa. Ceritanya gimana juga monggo, saya nggak tahu. Satu lagi, seperti biasa ada Coach Billy, yang akan membantu kita untuk menganalisa. Dan di bawah ada dari perwakilan owner dari Primagama di Sukahati dan Grand Depok City, ada Pak Agung. Assalamualaikum Pak Agung, Coach Billy. Salam. Adik-adik sekalian, pertama terima kasih banyak telah bergabung dan selamat sudah berhasil masuk ke SNMPTN. Jadi di episode kali ini, yuk kita sama-sama bahas, mengulik kenapa kira-kira faktor apa yang bisa membuat adik lolos di SNMPTN sehingga bisa menjadi referensi untuk adik-adik ke depan. Kita masuk ke perkenalan dulu ya, Dek ya. Boleh dong, Dek, dikenalkan dulu adik namanya siapa, tinggal di mana, sekolahnya di mana, ranking paralelnya berapa ketika masuk SNMPTN, dan daftar kemana, keterimanya kemana. Monggo dari Epan dulu deh, Epan. Monggo dulu. Nama saya Mazhar Adar Pancaki, biasa dipanggil Revan sih. Soalnya di SMA 2 Cibinong, terus waktu SNMPTN kemarin ngambil teknik pertanian Universitas Brawijaya. Ranking paralelnya 60-an sih, bukan 60. 60? Siap. Benar ini. Itu yang pilihan kedua kemana, Dik? Yang keduanya? UB juga, cuma beda jurusan. Ya. Agroteknologi. Ya. Ada info nggak, Dik? Itu yang keterima di SNMPTN berapa anak? Kan ranking tadi ya? Yang dari sekolah, Pak? Ya, yang dari SMA 2 Cibinong. 36. 36. Adik di peringkat 60 dan keterima. Iya. Berarti ini peran konselornya memang canggih nih, Pak. Keren. Keren. Monggo, terima kasih De Agung kan namanya. Dek Mandi, silakan Mandi diperkenalkan Dek Mandi. Nama saya Amanda Tri Persada dari SMA 2 Cibinong. Peringkat paralelnya itu sekitar 40-an, 41 nggak salah. Terus pilihan pertama di SNMPTN itu teknologi pertanian, terus pilihan 2 ilmu dan teknologi kelautan. Nah, tapi yang diterimanya di pilihan kedua. Yang diterima di pilihan kedua? Iya. Yang tadi pertama di mana, Dek, pilihannya, Dek? Di teknologi pertanian. Teknologi pertanian. Siap. Oke. Terima kasih, Dek Revan dan Dek Mande. Sekarang mau coba nanya dulu dong, Dek Revan sudah masuk Primagama dari tahun berapa, Dek? Dari kelas berapa, Dek? Dari kelas 2, kelas 11, Kak. Kelas 11. Dek Mande? Sama kelas 11 juga, Kak. 11. Oke, nanti kita minta Barengan satu kelas. Oh, satu kelas. Iya, satu kelas. Ya. Gimana kayaknya Dek Revan ini ya, model-model yang ya rajin belajar ya, Dek Mande, atau enggak? Enggak, Kak. Enggak. yang biasa-biasa aja. Review yang sangat Biasa aja kita. Ya udah. Dek, sekarang mana pas waktu momen pengumuman SNMPTN itu adik lagi ngapain? Lagi sama siapa? Bukanya jam berapa? Pas waktu lihat itu emosi pertama gimana? Ngomong sama siapa dan gimana reaksinya? Itu dari Mandi itu, Dek. Waktu itu ada ini, Kak, lagi tidur-tiduran aja sih sambil nonton TV, terus sambil nungguin kan jam 1 kan waktu itu. Nah terus pas sudah buka, tadinya nggak mau buka, terus si Revan dulu yang buka noh. Oh gitu. Terus dia terima kan, udah saya buka, saya kan terima juga. Alhamdulillah langsung kayak terima kasih gitu. Jadi syukur lah, Kak. Langsung komunikasi orang tua nggak? Iya, Kak.
Gimana? Ada orang tua juga. Orang tua reaksinya gimana? Alhamdulillah mau masuk gitu, nggak mikirin lagi ke depannya. Nggak fokus belajarnya dong buat kuliah. Gitu Kak. Alhamdulillah. Ini di semua episode memang kalau laki-laki lebih jaim ya, Coach Billy ya. Ini ada yang menarik juga itu, Mas. Nyuruh yang ranking di bawahnya untuk ngelihat. Oh iya benar. Halo. Benar-benar itu pressure ya pasti ya, ranking di bawah. Siap. Monggo. Ini tadi SMA-nya sama ya? Sama Kak, sekelas juga. Oh, SMA-nya sama juga. Tadi kirain kelas diterima gama. Siap. Berarti terima, ya. Monggo. Di Revan, gimana, Dek? Pas waktu momennya itu lagi ngapain, Dek? Oh, saya sih sama pas lagi pengumuman baru bangun tidur kan, tiduran masih males-malesan, terus bukanya kan kalau nggak salah jam 1 siang. Terus pas udah jam 1 saya buka, awalnya sih kayak yang udah nggak ngerasa apa-apa. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalau nggak diterima ya kan. Cuma alhamdulillah diterima. Terus bilang ke mama sih, mama lagi di kamar, terus langsung bilang, terus langsung ya bangga. Alhamdulillah. Terus apa nih yang jadi trigger kenapa sampai kontak si Dek Mande, Dek, gue udah diterima nih, lu gimana nih? Itu kenapa tiba-tiba trigger gitu? Ya cuma ya tadinya nggak mau buka gitu Kak. Jadi takut aja bukanya. Jadinya lihat orang dulu aja. Oh gitu. Kirain pengen ngasih pressure tambahan nih nanti. Wah, gue diterima nih. Jadi De Revan nih baru bangun jam 1 siang. Ini dia sejati kayak ini ya, tengah malam boboknya ya. Siap. Saya liburan juga, bingung. Siap. Ya, Dek, sekarang saya minta izin untuk ngebuka nilai-nilainya, boleh ya? Buat kita analisa bersama, buat jadi teman-teman sekalian. Ranking 60 dan ranking 30 dari SMA Dino bisa diterima di SNMPTN. Rahasianya apa? Monggo, Coach Billy. Silakan, Coach Billy. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, selamat untuk Anda berdua, adik-adikku. Dek Revan sama Dek Mande gitu kan, sudah bisa lolos lebih awal, bebannya lepas, teman-temannya masih pada bingung milih jurusan apa, ujiannya gimana, Anda udah lolos. Ini alhamdulillah kita juga dapat data baru Mas di YouTube kali ini, karena dari kemarin kita cari belum ada siswa yang diterima di pilihan kedua. Nah ini tadi benar. Belum ada kan? Jadi ini tadi kebetulan di Mande ya, yang di IPB dan diterima di pilihan kedua, itu juga menarik. Yuk, sekarang saya coba share nilai. Kemarin sudah dikirim sama Mas Agung itu, kita coba buka. Nah ini kalau ngomong nilai sebenarnya kita ngomong ini anak-anak yang normal. Jadi untuk kali ini di channel YouTube Fabulous Generation kita mau nyampaikan kelihatannya lebih aman punya nilai kayak gini deh. Iya benar sih. Lebih aman itu nilai apa istilahnya? Ini sekolahnya kelihatannya sekolah keren. Ini SMA 2 Cibinong ini SMA favorit ya? Iya Kak. SMA favorit, makanya lumayan. Apa? Kelihat banget kalau maaf nih. Bapak Ibu gurunya itu cukup smart memainkan nilai gitu. Jadi aman banget. Jadi ini kalau punya sekolah kayak gini tuh enak. Mau ngambil apapun di jalur SN, insya Allah lah itu siswanya aman. Jadi ini diterima di IPB teknik apa ilmu dan teknologi apa teknik lautan ya. Pilihan kedua rankingnya ranking 41. Kalau ngomong 31 ya Dek tadi? 40 Pak, benar. 40. Benar. Iya. Benar ya, 41 apa 40? Sekitar 40-an lah Kak. Iya 41 kayaknya. saya tinggal nyalin aja dari Mas Agung katanya ranking 41, ya udah tak salin ranking 41. Tapi secara apa konstruksi nilai ini semuanya
mendukung banget, Mas. Jadi kalau mau ngomong nilai matematika ke teknik, kemudian nilai fisika, kelautan misalnya ditambah biologinya, ya ini yang namanya rapot punya kecenderungan naik itu ya seperti ini. Dan statnya itu stat enak di angka 84. Ingat biasanya KKM untuk SMA negeri di awal-awal tahun pelajaran kelas 10 itu biasanya 75. Selalu teorinya sederhananya 75 plus 7 aja itu aman. Jadi sebenarnya nilai 82 itu cukup, tetapi kayak ini 82 kan ada. Nah, ini 82 juga ada nih. Ini stat-stat yang aman. Ini kelihatannya sekolahnya wis berpengalaman sekali bermain di jalur SNMPTN, sehingga kalau mau ngasih nilai insya Allah sih nilainya juga sama seperti ini, nggak jauh-jauh beda banget. Jadi kalau kita mau ngomong dari aspek nilai, sebenarnya ya mestinya diterima. Tinggal kemudian mencari jurusan yang terkait dengan kakak kelasnya. Ini mestinya dari SMA 2 Cibinong di IPB lebih dari 1 orang ini mestinya. Maka ketika posisi rankingnya, maaf nih, agak jauh, 41, tetapi tetap bisa terpanggil. Begitu ya, Dek Mande? Ya. Berapa orang nak kakak kelas yang diterima di IPB tahun kemarin? Nggak ada. Gimana? Nggak ada. Wah, nggak ada. Kemarin SNM nggak ada, Kak. Tapi kalau SB? SB ada. SB ada. Oke, siap. Nggak ada juga. Ada SB. Wah, ini SB ada, Coach. SB ada, Kak. Oh, SB ada. Oke. SB mestinya ada ya. Oke, jadi ini berarti anomali kayak kemarin, karena ranking 41 tadi Dek Mande juga menyampaikan tidak ada sertifikat akademik, yang ada cuman sertifikat organisasi. Gitu kan ya. Berarti kalau kita mau lihat jalurnya, nilai sudah dapat, rankingnya agak jauh, tetapi ada sertifikat dan mungkin ada kakak kelas yang di jalur SB. Aneh juga ketika kemudian ngomong di IPB tidak ada. Dan tahun ini teman Anda yang diterima di IPB berapa orang selain Anda, Mande? Ada sekitar 4, Kak. Aduh. Ini catatan menarik juga, Mas, untuk datanya. Adik kelas ya tahun depan ternyata dari nol itu bisa 4. Berarti kita harus uli-uli di SBMPTN-nya ada berapa. Nanti mungkin Mbak Ifat atau Mas Agung yang bisa menambahkan. Kenapa kok akhirnya IPB ngebet banget ke SMA 2 Cibinong, padahal SN-nya dari 0. SN-nya dari 0 sekarang menjadi 4 orang. Pertanyaan tanda besarnya di situ. Saya masih belum menemukan selain dari nilai, karena kita masih melihat nilai. Oke, itu untuk Dek Mande. Kemudian untuk Dek, siapa ini tadi namanya? Manggilnya siapa tadi? Revan ya? Revan ya. Untuk Dek Revan ini keterimanya agak jauh di UB. Coach Billy nggak tahu ada nggak kakak kelas di UB, karena Cibinong ke UB lumayan jauh gitu kan. Kemudian teknik pertanian berarti tetap butuh fisika mungkin, karena ngomong teknik tetap butuh biologi. Tapi kembali lagi ngelihatnya sama kayak tadi, struktur nilainya menarik, semuanya cenderung naik, dan statnya itu stat yang pas 82, 84. Pokoknya kalau punya sekolah gurunya kasih nilai kayak gini itu guru baik hati lah. Itu guru yang sangat membantu anak-anak. Ya, halo Coach. Wah, kebetulan. Bisa dan ini juga rankingnya lumayan jauh, ranking 65. Ranking 65, padahal tadi datanya yang diterima cuma 30-an. Dan kelihatannya Revan juga nggak ngelampirkan sertifikat ya, Nak? Ada sertifikat 1, Kak, peserta lomba dong. Cuman peserta. Itu kayak Osindo kayak menang ya, apa cuman peserta saja. Nah, ini juga menarik. Hanya 1 sertifikat dan sebagai peserta,
kemudian juga bisa diterima. Ini tugasnya Mas Risat ini untuk ngulik lebih jauh lagi. Karena kalau ngomong nilai, kita dapatnya hanya nilai ini layak, tetapi kalau mau ngomong ranking faktor pendukung yang lain, kok belum ketemu ya, berarti kita harus cari ini. Kalau dari kakak kelas yang di UB ada berapa, Revan? Tahun kemarin? Oh, kalau sih kayaknya lumayan banyak sih, Kak. Oh, Soalnya, justru malah banyak di UB ya? Oke. Oke. Iya, banyak banget. Nah, ini nanti Mas Risat harus ngulik ke konselor juga nih. Konselornya kok nyaranin kayak gini, ini mesti peran konselornya. Jadi, kalau dari saya, hanya komentarnya sederhana. Siapapun Anda tahun depan yang sudah punya nilai seperti itu, strukturnya dimulai start dari 82, dari yang sedang saja kemudian cenderung naik, insya Allah peluang Anda itu lebih besar daripada yang kemudian startnya sudah nyentuh angka 89, 90. Itu kayak kemarin lah, kalau kecuali yang dari Medan kemarin diterima di kedokteran, nilainya stabil 90 terus, ya wajar lah kalau seperti itu. Tapi jarang banget anak bisa mempertahankan nilai dengan stabil itu. Setelah itu kan kita interviewnya selalu nilainya naik turun grafiknya. Nggak ada yang seperti hari ini. Jadi di channel YouTube ini kelihatannya lengkap sih soal nilai. Jadi pemodelan nilai apapun itu tetap bisa diterima. Tentu ini lebih kepada peran konselor yang mencari celah, melihat ranking sekolahnya, melihat kakak kelasnya ada di posisi di mana sehingga bisa diarahkan ke situ. Sementara dari saya itu dulu, Mas. Monggo. Nah, jadi sekarang milik ke Bu sama Pak Agung nih. Mungkin nanya dulu Dek Andi. Tadi Dek Andi itu kan pilihan keduanya karena tuh ya. Dan tadi yang tadi sudah dibahas juga, ternyata tahun lalu tidak ada yang keterima di SNMPTN di sana, walaupun ada SBM. Gimana Bu Iva? Apa yang membuat Bu Iva mengarahkan di Mande ke sana, IPB untuk ilmu dan teknik kelautan tadi ya? Kalau sedikit juga sih Pak nyaranin Mande ya, karena ya track record hanya yang 2 tahun berturut-turut tidak ada yang diterima jalur kanan. Cuma kita lihat nilainya Mande masuk gitu aja dan memenuhi, dan itu apa namanya saran dari smart consultation itu dia masuk dari uji skor, dari sekolah apa namanya persentase sekolahnya di atas 77 kemarin kan, jadi dan bismillah aja bukan bilang gitu walaupun awalnya was-was gitu kan, karena kan lihat apa kata alumninya bukan kemarin nggak ada, khawatir nggak diterima, tapi anaknya juga ya nggak apa-apa Kak gitu. Ya udah nah, karena dari uji apa dari mata pelajarannya dia masuk, uji skornya melebihi 200,05, makanya kita saranin itu udah oke, bismillah gitu. Tapi kalau yang buatnya Mande ya Pak ya, tapi kalau Revan sih alhamdulillah dari banyak pemilihan jurusan ya, dari milih kimia, milih banyak jurusan ya Mas Zedan ya, alhamdulillah. Ya akhirnya nilai terbagusnya ya di teknik pertanian. Nomor 1 udah unggul. Yang pertama udah unggul, makanya ya udah. Mari coba kimia, nggak cocok kata Kak Iva. Dia ikutin Bapak, dicoba lagi yang lain. Apa kelautan ya, Mas Zedan ya, kelautan Sriwijaya ya, unsur coba juga. Coba nilainya di sekolah nggak masuk, jadi saya tarik tangan. Menurut Bapak, alhamdulillah gitu kan. Terus saya coba yang di Jaya aja ya, yang satunya tadi pertanian. Pakai sip, yang pertamanya sudah lolos katanya. Gitu. Alhamdulillah ternyata lolos. Gitu. Oh, ini sangat menarik nih Coach Billy. Jadi peran konselornya di sini sangat optimal banget ya. Ini jurusannya beneran nyoba satu-satu. Pas atau tidak, waduh Pak Agung, super Pak Agung. Aku mau menambahkan Pak Agung, ini kira-kira polisi apa yang diterapkan di sana Pak, sehingga memang konselornya memang apakah semua anak mendapatkan standar setinggi ini atau gimana Pak Agung? Semuanya dapat standar yang sama Pak Risat. Memang ada hambatannya juga sih kita, termasuk Mbak Fatima sama tim konselor yang lain. Itu banyak sebenarnya nilai-nilai anak yang lumayan bagus sesuai dengan arahan dari kita. Intinya itu mereka pada nggak nurut Pak. Nah, kebetulan yang 2 ini nurut ya Mbak Fatima ya. Di catatan kita itu bahkan sampai kita hubungin orang tua, anaknya juga tetap ya dia pede dengan cita-citanya. Padahal kan cita-cita harus realistis dengan
kemampuan gitu loh Pak. Oh, nah kalau yang lain yang di SMA 2 Cibinong ada yang di Primagama dan nggak keterima juga Pak Agung? Ada yang Mbak Fatimah ya. Nilainya lebih tinggi daripada Mande dan Iya. Tapi nggak nurut itu tadi mungkin. Kita ada saranin kan ambil ITB, ambilnya ya minimal Unpad dia lolos, tapi dia nggak mau ngambil Unpad. Ya, di sini berarti peran konselor sangat kental banget. Tadi kita sudah sama-sama tahu, Dek Mandi ranking 41, Dek Revan tadi ranking 60, padahal yang diterima dari SMA 2 Cibinong hanya 36 siswa saja. Artinya itu di lompat 5 ranking Dek Mandi dan Dek Revan lompatnya lumayan jauh, 24 ranking. Ini peran konselor nih bisa sekali dalam menentukan. Dek Mandis, Dek Mandi dulu deh, Dek Mandi, dong Dek, ceritain kesan pesannya ketika konseling dengan Bu Ivan gimana dan tender-tender lain. Gimana belajarnya pas milih SNMPTN ya? Mungkin kita fokus di SNMPTN-nya dulu ya, di konseling ini gimana waktu itu menurut Adik? Ya waktu itu kan ada buka Smart Consist Kak, sudah mau masukin nilai loh. Tapi sebelumnya waktu itu pernah pas semester 4-nya dulu yang dianalisis gitu, yang kita Smart Consist. Nah, terus udah pas semester yang baru semester 4-nya doang. Nah, habis itu ya pas udah keluar semester 5-nya Smart Consist lagi, yakinin jurusannya. Tapi saya sebelum masuk situ banyak milih jurusan yang lain dulu Kak, bingung gitu milihnya, cerita sedikit. Akhirnya ya terus awalnya juga pengen UB kan, tapi nggak boleh sama mama, yaudah nyari yang deket. Antara IPB, UPN atau Unpad gitu. Terus akhirnya milih IPB. Soalnya nilainya masuknya di IPB gitu Kak. Oh, berarti sama serupa dengan di Revan tuh sudah ada ini ya, banyak sekali diskusi dengan Bu Ifat, masuk sini, masuk apa enggak, masuk apa enggak? Iya Kak, banyak. Gimana? Tatap muka atau lewat WA, lewat telepon juga dibantu atau gimana, Dik? Tatap muka langsung Kak. Jadi disediain laptop, terus kita masukin nilainya sendiri, terus kita analisis barang itu. Rasionalisasi barang. Ya, dari Revan, monggo dong, Revan, di review Bu Ifat seperti apa ketika konseling? Seringnya. Jadi waktu itu lumayan sering konsul Kak, waktu awal-awal pengumuman kuota SNMPTN di sekolah kan saya alhamdulillah masuk. Terus saya langsung pengen coba ya Smart Konsul di Primagama. Pas saya masukin nilainya, waktu itu saya masih bingung mau masuk jurusan apa kan. Tapi pas di sana kayak coba-cobain itu minat bakat saya di mana, terus yang kemungkinan cocok sama saya coba-cobain di univ yang macam-macam. Terus akhirnya pas setelah diskusi sama Aifat juga akhirnya dapat besok nilainya di UB alhamdulillah, dari nilai primer, sekunder sama uji skornya masuk. Ya akhirnya pilih UB atas dari Aifat juga. Ya. Berarti ini konselor digabung dengan software Smart Consultation, ini ajib banget gitu ya. Pak Agung, di Primagama sana gimana Pak Agung? Smart Consultation hanya untuk siswa yang sudah mendaftar saja atau siswa eksternal pun bisa mencoba-coba softwarenya Pak Agung? Waktu itu siswa eksternal pun juga kita uji coba, terutama yang kelas 11 ya waktu itu ya. Waktu habis presentasi ke sekolah ya ada yang nyoba-nyoba datang. Jadi mereka penasaran sih gitu Pak. Berarti untuk adik-adik yang 2021 yang belum bergabung ke Primagama juga bisa mencoba konsultasikan nilai kelas 11-nya Pak Agung ya? Atau ya kelas 10-nya kalau bisa itu ya. Oke. Kalau dari Pak Agung sarannya gimana Pak? Mereka sudah join dari kelas 10 kah? Atau kelas 11, kelas 12 juga nggak masalah? Monggo.
nggak ada masalah sih Pak. Ini yang dari kelas 11 ya. Bahkan yang tahun kemarin tuh ada yang dari SMP Mbak Fatimah ya. Ya. Dari SMP ikut Primagama, terus kelas 11, kelas 12, ya kemarin keterima di kedokteran UI kemarin tuh. Gitu. Siap. Jadi ini sangat menarik teman-teman sekalian. Tadi sertifikatnya sangat minim sekali dari ranking ya masuk ranking, tapi tidak terlalu tinggi. Nilai alhamdulillah naik. Betul Coach Billy tadi sampaikan. Sepertinya sekolahnya sudah well informed. Ini apakah Pak Agung sering ini melakukan pendampingan ke SMA 2 Cibinong, Pak? Kalau ke SMA 2 Cibinong, alhamdulillah sih sudah sangat erat sekali. Bahkan kemarin PTS ya, untuk ujian resmi di sekolah pun pakai Primagama. Wah. Terus tryout kemarin ya, mungkin berdua ini juga ikut tryout kemarin, juga UTBK juga pakai Primagama. Jadi anak kelas 10-11-nya mereka PTS resmi, penilaian resmi via online, sistemnya dari Primagama semua. Terus kelas 12 itu juga tryout UTBK, jadi berbarengan 10, 11, 12 berbarengan kemarin tes. Semuanya mengcover dari Primagama semua. Gitu. Jadi kalau dari sisi hubungan sih udah sangat mesra sih Pak dengan SMA 2, dengan Pak Bambang, kepala sekolahnya, Bu Nani itu sering curhat-curhatan bareng gitu. Jadi udah dekat sama Pak Sudaryana, ya kenal semua ya deh ya, Pak Sudar, Pak Ismoyo gitu. Alhamdulillah sih Pak udah sangat erat. Bahkan tiap tahun sebenarnya kita sering pembekalan SMPTN itu sering ke SMA 2 dari hampir setiap tahun. Sebenarnya tahun ini juga mau kita agendakan, sudah deal kemarin, aulanya baru ya Dek ya kemarin ya. Sudah bangun aula baru SMA 2, sudah kita schedule, tiba-tiba corona. Terus akhirnya kita backup bantu untuk yang PTS kelas 10, kelas 11, dan kelas 12-nya tryout UTBK. Full online semua. Keren. Karena tadi Sepertinya Primagama Sukahati, Pak. Ya, siap. Dan tadi yang Coach Billy sampaikan itu sangat menarik. Nilai starting memang di atas KKM itu 82, 84. Berarti ya mungkin salah satu peran Pak Agung juga sudah sering konseling ke sana. Mungkin ya mereka juga semakin paham ya, mungkin Pak Agung ya, untuk masuk ke SNMPTN. Keren ini peran Primagama. Siap. Jadi sekalian tinggal dua pertanyaan. Boleh dong Dek, tolong motivasikan kepada adik-adik sekalian yang nonton. Kira-kira gimana tips and trick-nya supaya nembus SNMPTN di 21 mendatang. Monggo dari Revan dulu deh. Revan, monggo deh. Ya pokoknya kalau mau lulus PTN via jalur yang undangan raport SNMPTN, pokoknya dari kelas 10 udah harus kayak jaga nilai. Maksudnya kalau startnya udah misalnya 84, semester selanjutnya sampai semester 5 usahain nilainya tetap atau naik, jangan turun. Kalaupun turun boleh, cuma jangan terlalu jauh gitu rentangnya. Terus yang kedua sih ya jangan terlalu kaku di kelas sih, maksudnya kan kalau nilai kan dari bantuan guru juga, jadi harus kayak akrab sama guru gitu ya. Minta tugas. Smart yang ini, smart ini. Ini paling keren sarannya ini. Bagus. Kalau di Primagama gimana Dek? Rekomendasikan nggak buat teman-teman sekalian? Ya kalau di Primagama sendiri ya sangat baik lah, maksudnya dari tenaga pengajarnya juga kelihatan banget kayak berkompetensi banget di pelajaran-pelajaran sekolah. Terus kayaknya emang udah kayak punya pengalaman ngajar, jadi kayak komunikasinya juga enak banget kalau sama guru. Ya, Dek Mandi, giliran Dek Mandi nih, tolong motivasi adik-adik sekalian nih buat semangat di 2021 dan tips and trick-nya, kiatnya gimana? Monggo Dek Mandi. Ya, buat angkatan 2021 kalau mau masuk jalur SNMPTN, misalkan pas 10-nya udah bagus nilainya, terus tingkatin lagi nilainya. Terus kalau yang nilainya masih belum memenuhi atau masih kurang, semangat lagi belajarnya, terus jaga nilai. Kalau ada yang turun, usahain naik lagi. Terus apa ya Kak? Gabungnya ke Primagama aja lah Kak. Sekalian. Ini udah diminta Pak Agung nih kayaknya, pasti dapat commission ini nanti nih.
Belum Pak. Enggak. Saya nggak nitip loh Pak. Saya nggak nitip ya Mandi ya. Enggak. Saya nggak nitip. Gitu. Jadi monggo segmen terakhir untuk Pak Agung dan Bu Ifat, ada yang mau disampaikan nggak program-program terbaru dari Primagama Sukahati dan Grand Depok City? Monggo Pak Agung. Oke, untuk dari Primagama Sukahati masih tetap ya kalau konsultasi, alhamdulillah ini ada konselor-konselor bagus kayak Mbak Fatima, Mas Ridwan yang kemarin juga ikut ngisi UTBK, ada Kak Fajar ya, all out mereka melayani dalam konsultasi untuk SNMPTN. Terus kita juga dalam pandemi seperti ini, kita juga ada pembelajaran online. Meskipun yang UTBK juga kita tetap layanin online terus ya dari Primagama. Jadi layanan di Primagama tetap maksimal, Pak. Baik konsis, mau tryout pun juga kemarin via online, konsultasi juga via online. Nah, nanti harapannya sih kita bikin sebuah portal ya yang lebih bagus lagi, yang lebih sempurna lagi untuk yang daftar di Primagama. Untuk nggak tahu kan pandemi itu nanti akan berlanjut sampai kapan. Bahkan ada yang bilang sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun 2001. Ya, semua siswa akan kita layani selama maksimal dengan berbagai macam peralatan yang kita create sekarang, yang kita persiapkan. Insya Allah bulan Juni nanti siswa Primagama kelas non ujung sudah bisa menikmati semua. Jadi awal Juni nanti portal sudah kita buka, kita udah all out semuanya, nanti ada pembelajaran online, ada tryout online, konsultasi online, jam online. Jadi nanti pandemi seandainya Juli selesai, yaitu sebagai added value. Tapi kalau misalkan panjang, ya kita masih bisa melayani secara maksimal. Dengan ataupun tidak datang ke Primagama, insya Allah siswa Primagama tetap mendapatkan porsi yang maksimal dari kami. Gitu, Pak. Itu berarti modelnya interaktif ya, Pak Agung ya? Interaktif, Pak. Ini makanya nih tiap hari meskipun pandemi, karyawan kita tetap masuk terus karena lagi meng-create sesuatu hal yang berbeda, Pak. Daripada nanti tidak ada yang dikerjakan, kita sudah memandang untuk persiapan aja, Pak. Dan setuju, karena itu pembedanya Primagama dengan yang lain sepertinya ya Pak Agung ya, bahwa aktifnya ini mentor yang berpengalaman, profesional, tadi seperti Bu Ifat, ini luar biasa sekali Bu Ifat, terima kasih Bu. Ini Dek Mande dan Dek jadi bisa diterima seperti itu, walaupun dengan modal ya pas-pasan tadi ya kasarannya ya, jadi bisa tembus ini prestasi luar biasa sekali Pak Agung. Dari Ifat, ya, untuk itu program TPS UTBK berarti ada ya pendampingan ya di sana ya? Ada, Pak. Berarti buat adik-adik yang belum lolos SNMPTN, jangan kecil hati. Kalau tinggal di sekitar Grand Depok City atau Sukahati, silakan kunjungi Primagama Grand Depok City atau Sukahati. Kalau untuk ujian mandiri, ada pendampingan juga nggak? Kita lihat dari respon Pak, cuman dari sisi pengajar sudah kita siapkan. Ya, berarti kebetulan ini peminatnya yang agak sedikit booming ini yang masih di UTBK sih Pak. Tapi biasanya kayak si mandiri kita yang dekat kan ada. Ya nanti kalau ada yang berminat ya memang kita siapkan untuk yang ujian di mandiri juga. Iya, kalau nggak salah kan MAUI itu tanggal 20-an Juli ya, berarti 2 minggu setelah UTBK ya. Juga dipersiapkan, siapa tahu ada yang tertarik TKA ya. Dari Bu Ifat ada yang mau ditambahkan, Bu? Monggo saatnya promo kalau mau. Oh, nggak ada. Siap. Ya wis, adik-adik. Ya, nanti dari segi aktivitas ya, terima kasih adik-adik yang konsultasi KTN, kita akan siap membantu dengan senang hati. Cakep. Jadi adik-adik sekalian, terima kasih banyak Dek Mandi, Dek Revan, terima kasih banyak atas waktunya. Coba kita konklusikan di episode kali ini, titik terangnya adalah di peran konselor. Tadi kita lihat bersama dari nilai keduanya memiliki modal yang baik, dari sertifikat tapi sayangnya tidak ada. Yang sangat menarik dari Dek Mandi tadi di atasnya tidak ada yang diterima di SNMPTN, Dek Revan lebih aman karena ada yang diterima di Hidayah. Jadi Dek Revan ada sertifikat, walaupun sertifikatnya sertifikat peserta, dan Dek Mandi tadi sertifikat sebagai seksi di teknologi ya, di seksi teknologi di sertifikat memang nilainya tapi tidak terlalu tinggi juga. Jadi di sini adalah peran konselor tadi yang ternyata setelah kita ulik bersama, ternyata untuk mencapai diri pilihan itu tidak sederhana, tapi jadi tektok terus mencoba terus. Di sini peran konselornya sangat luar biasa sekali. Jadi bagi adik-adik sekalian tahun 2021 dan 2022 datang, sangat silahkan untuk optimalkan nilainya, dan apabila diperlukan pendampingan, tadi Pak Agung juga sudah sampaikan, adik-adik juga bisa mencoba gratis dulu di
Primagama Sukahati atau Primagama Grand Depok City, tapi tentunya akan fitur yang tersedia dan analisa yang tersedia pasti akan berbeda ketika adik menjadi siswa. Gitu ya Pak Agung ya? Pasti ada benar. Ada yang mau disampaikan lagi terakhir Pak Agung, Bu Ifat, Coach Billy? Sudah cukup. Ya, baik adik-adik sekalian, terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan ini menginspirasi adik-adik sekalian. Bagi yang belum sukses SNMPTN 2020, jangan kecil hati, masih ada TPS UTBK, masih ada ujian mandiri, semangat terus untuk mendapatkan, silakan karena siap mendampingi. Dari sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.